Minggu sore, kemarin Jakarta dilanda hujan angin. Hujan deras dan angin kencang menimbulkan kepanikan. Hujan angin menyebabkan pohon tumbang, menimpa kendaraan, dan yang pasti memicu kemacetan. BMKG memprediksi cuaca ekstrim ini terjadi mulai 3 hingga 7 hari ke depan. Warga Jakarta dan sekitarnya diimbau meningkatkan kewaspadaannya. Dan pemirsa, inilah laporan khas redaksi. Hujan disertai angin kencang terekam pada Minggu 12 April sore hari di Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kepanikan warga sempat terjadi. Hujan dan angin menyebabkan sejumlah atap rumah berterbangan. Atap berbahan asbes mengalami kerusakan, terlepas dan tidak lagi pada posisinya. Kondisi ini membuat warga takut dan memilih keluar dari rumah untuk menghindari risiko. Di lokasi lain, atap berukuran 2 hingga 4 meter dari rumah bertingkat 3 lepas dan berterbangan sebelum akhirnya menimpa atap rumah warga lainnya. Menurut warga, hujan tidak turun deras, namun disertai petir dan angin kencang yang terjadi dalam waktu singkat. Ini kalau hujan angin kencang banget Pak, saya nggak dalam takut lihat angin tuh di atas pada terbangan gitu, gentengnya ya pada terbangan. Itu cepet banget apa gimana itu kejadiannya Cik ya? Banget itu, maka saya takut di dalam rumah. Awalnya kan angin itu udah geruduk-geruduk gede tuh. Saya mah di lantai bawah, lantai 1. Kata mau gedubuk-gedubuk, kirain apaan? Terus kata anak saya lagi masak, mama kayak di atas mama ada yang jatuh deh. Pas saya naik, Masya Allah, atapnya terbang ke bawah angin. Jatuh ke sana, tempat tetangga. Ada gentengnya 3 yang pecah, sebelah sana 6 pecah tetangga. Mobil sedan ini ringsek akibat tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Mabes Hankam Cipayung, Jakarta Timur, Minggu sore. Insiden terjadi setelah sebagian wilayah ibu kota dilanda hujan deras dan angin kencang. Dari gambar yang beredar di media sosial ini, petugas memeriksa kondisi mobil serta penumpangnya. Saksi menyebut saat kejadian ada 3 mobil termasuk mobil angkutan umum tertimpa pohon tumbang. Angin kencang juga menyebabkan sebuah pohon besar tumbang dan menimpa 6 sepeda motor di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Atap bangunan yang terbuat dari seng pun terbang terbawa angin kencang. Sementara itu, pohon tumbang di pinggir tol Jagorawi menyebabkan kemacetan pada Minggu sore. Kejadian ini diduga akibat hujan deras dan angin kencang yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya. Pohon tumbang terjadi di kilometer 8 dan kilometer 10 tol Jagorawi arah Bogor, serta kilometer 30 tol Jagorawi arah Jakarta. Di Makassar, Jakarta Timur, angin kencang merobohkan sebuah papan reklame di dekat exit tol Halim. Kejadian ini sempat membuat arus kendaraan macet. Hingga Minggu malam, petugas Sudin Pertamanan dan PPSU berupaya untuk memotong dahan pohon tumbang di Jalan Taman Simanjuntak, Cipinang, Cipedak, Jakarta Timur. Di kawasan ini, 6 pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang Minggu sore. Tidak ada korban akibat peristiwa ini. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cuaca ekstrim yang terjadi dipicu kombinasi gelombang Rossby disertai dengan belokan angin di bagian selatan Jakarta, serta kondisi labilitas atmosfer yang menjadi pemicu utama penyebab terjadinya cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Jabodetabek. BMKG memprediksi cuaca ekstrem hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai dengan petir serta angin kencang masih berpotensi terjadi hingga sepekan ke depan, terutama di selatan Jakarta serta Jabodetabek. Untuk wilayah Jabodetabek dalam sepekan ke depan, masih berpotensi dilanda cuaca ekstrim, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir, serta juga angin kencang berpotensi terjadi pada tanggal 13 hingga 16 April mendatang, terutama di wilayah selatan Jakarta atau Jabodetabek. Sementara untuk mengantisipasi risiko banjir akibat cuaca ekstrim, pemerintah Kota Jakarta Selatan melakukan normalisasi besar-besaran Kali Krukut pada Minggu pagi. Alat berat diterjunkan untuk mengeruk lumpur dan sedimen di aliran Kali Krukut.
Ratusan petugas gabungan dikerahkan untuk membersihkan sampah di bantaran hingga gorong-gorong yang tersumbat. Penumpukan sedimen dan sampah bertahun-tahun inilah yang menyebabkan kapasitas aliran air menurun. Kondisi ini diperparah oleh bangunan di bantaran kali yang mempersempit aliran. Plus, masih banyaknya warga yang masih membuang sampah sembarangan. Kali kerukut ini ketika terjadi akibat atau kiriman bisa mengenangi sekitar bantaran 70 cm. Pada hari ini kita lakukan pengurasan lumpur dan sedimen yang ada. Kurang lebih kira-kira bisa panjangnya 860 meter dengan yang kita akan turun itu 8.642 kubik. Tanpa perubahan perilaku masyarakat dan penertiban bantaran, banjir bisa jadi terus berulang. Normalisasi Kali Kerukut diharapkan menjadi langkah perbaikan agar kawasan terhindar dari banjir. Tim Liputan CNN Indonesia.